tiba saatnya saudara dikasih Tuhan pada apologetika berikutnya. Kali ini saudaraku dikasih Tuhan tentang keselamatan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara-saudara yang anak Tuhan. Pertanyaan pertama, bisakah anak Tuhan kehilangan keselamatannya? Kalau bisa, maka artinya keselamatan tergantung kepada ketekunan manusia juga. Ada keterlibatan hasil perbuatan manusia juga. Lalu standarnya apa? Standarnya perbuatan manusia, sehingga oleh hasil perbuatannya di akhir, maka keselamatannya mungkin bisa hilang? Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, apakah janji keselamatan itu dimateraikan, diberikan oleh Allah Roh Kudus seketika langsung saat kita percaya sungguh, atau saat akhir hidup kita dan kita masih tetap percaya sungguh? Nah, karena kalau tergantung akhir hidupnya, berarti janji keselamatan itu belum dapat dipastikan 100% sampai tunggu akhir hidupnya bagaimana hasil perbuatannya tentunya. Kalau bisa langsung saat percaya dimeteraikan Roh Kudus dan bisa hilang, berarti jaminan keselamatan Allah bisa dibatalkan manusia dong. Padahal Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, jelas juga dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Tidak ada yang bisa merebut keselamatan yang sudah diberikan dari tangan Allah. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dari seorang pun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu bagaimana kalau anak Tuhan sudah sungguh percaya, lalu tersandung, tidak percaya lagi? Gimana dong? Jawabnya, orang itu berarti saat dia bilang dia percaya, dia belum sungguh-sungguh percaya. Mulutnya mengatakan, tetapi sebenarnya Roh Kudus belum dimateraikan di dalam dirinya. Janji keselamatan belum ditetapkan oleh Allah kepada orang itu. Karena jelas di dalam Yudas 1 ayat 24 sampai 25 menyatakan pada kita semua, bagi Dia Allah yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Jangan kamu tersandung, Allah yang menjaga dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan. Lalu bagaimana orang sudah percaya, sungguh, dan sudah mendapatkan kepastian keselamatan dari Allah dengan dosa-dosa yang dilakukannya yang akan datang. Nah loh, mungkin ada pertanyaan, memang dosa itu bisa dihapus secara sapu jagat? Hapus dosa dari dulu, sekarang, dan masa depannya juga dihapus dosanya. Tuhan Yesus berkata di dalam 1 Yohanes 9 ayat 10. 1 Yohanes 1:9 ayat 10. 1 Yohanes 1:9 dan sampai 10 jelas tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala Bapak Ibu, bukan Dia akan mengampuni dosa kita masa lalu,
Dosa kita yang sekarang selesai. Akan datang tergantung kamu. Nggak begitu. Segala dosa kita dan menyucikan kita dari mana? Segala kejahatan. Allah sanggup menyucikan kita dari segala kejahatan, Bapak Ibu. Allah yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kejahatan, bukan segala. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, saya berusaha untuk tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita, Bapak Ibu. Jelas. Ibrani 10 ayat 10 tertulis, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan, Bapak Ibu. Kita telah dikuduskan. Satu kali untuk berapa? Selama-lamanya. Bukan satu kali untuk sekarang. Bukan satu kali untuk bulan depan. Selama-lamanya, Bapak Ibu. Selama-lamanya. Satu kali aja cukup. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, Bapak Ibu. Hal yang sangat penting, bahwa Kristus Yesus telah membawa dua dampak perubahan yang luar biasa. Pertama, keselamatan hanya melalui percaya sungguh, dan keselamatan hanya kasih karunia saja, bukan karena perbuatan Bapak Ibu. Yang kedua, dosa sudah sangat berat, tidak mungkin untuk dihindari. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Siapa di sini yang tidak pernah membenci saudaranya? Saudara adalah pembunuh manusia. Dan kamu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya, Bapak Ibu. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tentu itu hukum Taurat kan? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya, Bapak Ibu. Karena standar perbuatan apa? Hukum Taurat, Bapak Ibu. Standar perbuatan hukum Taurat. Kalau tidak tentu, apalagi dong standar perbuatan kalau nggak ada ukurannya. Apa dong yang menentukan perbuatan kamu itu dibenarkan Allah atau tidak? Kalau dosa setiap orang tidak bisa lepas, maupun mau sekecil apapun pasti bisa. Ada dong standarnya, yaitu hukum Taurat, Bapak Ibu. Hukum Allah, hukum Taurat. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu, tetapi mengabaikan satu daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya, Bapak Ibu. Makanya Galatia 3 ayat 10 menuliskan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jelaslah standar perbuatan hukum Taurat. Tapi tidak ada manusia yang sanggup kecuali Yesus Kristus itu sendiri. Lalu ada yang mengatakan, Bapak Ibu, semua yang tertulis di dalam Alkitab itu kan seharusnya ada di dalam jangkau pikiran manusia. Tetapi jawaban beliau hanya dari logikal manusia, bukan dari Alkitab. Menurut saya itu gak tepat. Jelas-jelas bahwa Alkitab menuliskan di mana sering kali murid Yesus sendiri nih. Ini orang pertama nih, murid Yesus yang berhadapan langsung dengan Yesus. Bingung, gak mengerti perkataan Yesus. Itu yang sudah jelas-jelas bertemu dengan sumbernya langsung. Sumber firman itu. Dan bisa tanya langsung ke sumbernya. Ketika ditanya masih bingung juga. Pelaku firman Allah loh ini yang nanya. Dan ketika murid Kristus menanyakan, jawaban Yesus masih membingungkan mereka. Misalnya ketika di Yohanes 13 ayat 7 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Pengkhotbah 3 ayat 11b, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Pekerjaan Allah dinyatakan di mana? Di Alkitab, Bapak Ibu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Nah, ini yang seru lagi nih, Bapak Ibu. Ada loh yang mengatakan hukum Taurat masih berlaku, tetapi yang gak berlaku hanya penghukumannya, sedangkan peraturannya masih berlaku. Aneh gak, Bu? Hukumnya berlaku, peraturannya gak berlaku. Peraturannya berlaku tapi hukumnya gak berlaku. Aneh dong. Artinya orang gak melakukan gak dihukum dong. Kok bisa, dari mana? Alkitab jelas mengatakan baik hukumannya Taurat, baik peraturannya Taurat telah digenapi. Dua-duanya sudah digenapi. Dan juga peraturan dan hukumannya itu sudah digenapi. Yang mengatakan belum digenapi sesat, Bapak Ibu. Banyak sekali Paulus mengatakan. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Kristus kebenaran. Yesaya 1 ayat 18b. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, menjadi
putih seperti bulu domba. Roma 3 ayat 28. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bapak Ibu. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada. Karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab lagi tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 6 menjelaskan juga kepada kita mengenai dosa dan di bawah hukum Taurat. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu, apa yang kurang dari situ? Di bawah kasih karunia. Roma 2 ayat 12b. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Roma 4 ayat 15b. Di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran, Bapak Ibu. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kebenaran hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya, keselamatan hanyalah anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jalan keselamatan satu-satunya ketika kita percaya sungguh dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saat itu juga orang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus tidak mungkin melakukan dosa yang menyebab dirinya kehilangan keselamatan. Yang ada hanyalah orang yang mengira dirinya tentu merasa dirinya telah selamat, tetapi sebenarnya belum benar selamat, belum dimeteraikan oleh Roh Kudus. Orang seperti itu mungkin murtad, Bapak Ibu. Dari kepercayaan yang dikatakan dari mulutnya, dia belum jadi anak-anak Allah. Mungkin sekali dia murtad. Padahal sesungguhnya hatinya belum sungguh menerima dan belum dimeteraikan oleh Roh Kudus itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.